Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, beberapa hari lalu saya melihat sebuah caption di TikTok yang membawa saya pada sebuah refleksi tentang bangsa kita yang tercinta ini. Caption itu berbunyi, Indonesia Emas 2045 terancam gagal. Sesudah caption tersebut ada keterangan bahwa di dalam sebuah seminar nasional, Profesor Martin Harun OFM memberikan peringatan keras terhadap kondisi bangsa kita saat ini. Beliau mengatakan bahwa bangsa ini sedang mengalami ketimpangan ekonomi yang tajam, di mana 1% penduduk menguasai kekayaan bangsa, sementara 60% rakyat Indonesia hidup miskin. Refleksi beliau ini membuat saya merenung bahwa betapa tidak adilnya keadaan ekonomi negara kita yang kita cintai ini. Sebagai suatu bangsa, Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sepertinya ada jurang yang begitu dalam untuk mencapai masa keemasan 2045. Karena itu, dalam refleksi saya akhir-akhir ini, bagi saya kondisi seperti ini harus dihadapi dengan pertobatan bangsa atau pertobatan bersama sebagai seluruh bangsa, mulai dari diri sendiri, dari para pejabat tinggi negara, dan sampai di rakyat biasa. Kita perlu berjalan bersama dan bertobat bersama sehingga Indonesia Emas 2045 harus menjadi nyata nantinya. Di dalam bacaan pertama, kita juga mendengar penegasan Tuhan lewat Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa pertobatan itu haruslah dilakukan secara bersama-sama. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengumpulkan segala bangsa menjadi satu, dan umatnya juga akan membawa saudara-saudaranya, dan dalam persekutuan itu semua bangsa harus memuliakan Tuhan. Hal yang sama juga ditekankan oleh Yesus di dalam bacaan Injil. Yesus menekankan bahwa orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Di dalam persekutuan itu Yesus mengingatkan bahwa kita semua harus mengikuti pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu adalah ungkapan dari pertobatan. Namun, untuk melalui pintu yang sempit itu, kita perlu berjalan bersama-sama agar semuanya bisa melalui pintu pertobatan itu. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menegaskan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya, di dalam pertobatan kita akan mengalami penderitaan karena meninggalkan semua yang buruk dari dalam diri kita yang telah kita buat selama ini dan telah membuat kita nyaman dengan keadaan tersebut. Tuhan selalu dengan kasih-Nya menanti pertobatan kita untuk berubah menjadi lebih baik meskipun dengan susah payah. Itulah cara Tuhan menghajar kita, orang yang dikasihinya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama dan bacaan Injil, kita diingatkan tentang pertobatan bersama atau pertobatan komunal. Memang pertobatan bersama itu adalah obat mujarab bagi kesembuhan sosial di masa sekarang ini. Sebab kita sedang diperhadapkan dengan realitas dunia atau realitas bangsa yang tidak baik-baik saja. Banyak orang menderita dan menjerit kesusahan karena kondisi mereka yang tidak baik-baik saja. Karena itu, di dalam keluarga, komunitas gereja, atau bahkan sebagai suatu bangsa, kita harus melakukan pertobatan bersama.
Itu artinya marilah kita berjalan bersama, bertobat bersama, dan di dalam perjalanan bersama itu kita saling menyemangati agar pertobatan itu benar-benar nyata di antara kita. Kedua, di dalam bacaan kedua dan bacaan Injil, itu mengingatkan kita bahwa di dalam proses pertobatan itu, kita akan melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit itu adalah simbol dari penderitaan. Keluar dari rasa nyaman dan ego itu adalah suatu penderitaan. Tetapi kita harus melakukannya agar pribadi, keluarga, komunitas, gereja, dan bangsa kita akan menjadi lebih baik. Ketiga, di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Itu artinya pertobatan kita itu memang menderita, atau pertobatan kita itu adalah suatu penderitaan, tetapi penderitaan itu adalah wujud dari kasih Tuhan yang hendak membentuk kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itu, dalam menanggapi penderitaan atau menanggapi pertobatan yang menderita, kita pun harus menanggapi dengan kasih dan cinta juga. Artinya, karena kita mencintai hidup kita, mencintai keluarga kita, mencintai komunitas kita, mencintai bangsa kita, maka kita akan mati-matian bertobat untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua.